سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبدا آمين ودهر زهير نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطية السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في دار الأمين قال من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود السلام. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan yang teramat sangat besar, yaitu Allah masih memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita memulai membaca kitab yang semestinya kita membaca kitab bab mahabbah, sambungan daripada bab tafakkur. Karena Allah merasa bab mahabbah ini terlalu sangat khusus, jadi ulun ubah kitabnya, yaitu kitab Al-Hikam karangan daripada Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. Karena mungkin kitab ini terlebih umum pembahasannya, jadi alhamdulillah teramat syukur kita kepada Allah masih diberikan Allah Ta'ala umur panjang, taufik dan hidayah, bisa pada malam hari ini kita berkumpul kembali dalam acara pembacaan kitab Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan harapan dan tujuan kita mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah selalu dalam kebaikan dan takwa, serta dikumpulkan Allah beserta pengarang kitab yang teramat sangat alimnya luar biasa, Al-Arif Billah Al-Imam Ahmad bin Muhammad. Jadi malam hari ini kita pembukaan kembali pembacaan di Masjid Al-Wusta Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan selalu ditambah-tambah Allah keberkahan rahmatnya kepada kita Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita ucapkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sampai hari kiamat. Pengarang di sini beliau berkata, ujar sidin min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudil zalal inda wujudis sadad. Setengah sebahagian alamat tanda orang yang berpegang dengan amal-amal yang zahir, tanda orang yang berpegang dengan amal ibadah yang zahir itu adalah kurang pengharapannya tatkala adanya kesalahan sebab berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perkataan Al-Imam Ahmad bin Muhammad, hikmah mutiara yang keluar daripada hati sidin yang sangat luar biasa, yang sangat ta'ajub para ulama-ulama di dalam membaca karangan daripada kitab sidin ini. Karena kitab Hikam ini sangat banyak yang mensyarahkan, lebih 10 kitab daripada ulama-ulama yang mensyarahkan, dan keterangannya
sedang. Jadi tergantung orang yang memilih penjelasannya sesuai dengan kemampuan daripada pandangannya. Setelah alamat tanda orang yang berpingkut dengan amal ibadah yang zahir, apa tandanya? Orang pengharapannya dikala adanya kesalahan sebab dia itu berbuat maksiat kepada Allah. Nah, jadi di sini menjelaskan yaitu tentang orang-orang yang mereka itu berpingkut lawan amal ibadah, berpegang dengan amal ibadah. Inya merasa ibadahnya itulah yang menjadikan inya sukses. Inya merasa bahwasanya ibadah itu yang menyelamatkan inya. Inya merasa bahwasanya amal ibadah inilah yang menyebabkan inya masuk ke dalam surga. Lalu inya berpegang lawan amal tadi. Nah, orang yang berpegang dengan amal ibadah itu berarti menunjukkan orang pengharapannya tatkala adanya kesalahan. Orang yang beribadah dan berpegang tadi, ketika inya itu berbuat dosa, ketika dia berbuat kesalahan, lalu berkurang pengharapannya kepada Allah, dia merasa asa jauh dengan Allah, dia merasa kada lagi dihirami oleh Allah. Nah, ini tandanya orang yang berpingkut dengan amal ibadah. Apabila kita berbuat dosa, lalu kita merasa jauh dengan Allah, itu tanda kita berpingkut lawan amal ibadah. Nah, semestinya nang kita pingkuti itu jangan amal ibadah. Kan banyak amal ibadah yang kita amalkan ini masuk surga, kita amalkan ini lepas dari neraka, kita amalkan macam-macam amalan, macam-macam fadilah, lalu kita berpegang ke situ. Apabila tatkala dirinya itu terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan, lalu pengharapannya kurang kepada Allah, merasa jauh daripada Allah. Nah, ini tandanya orang yang berpegang dengan amal ibadah. Semestinya yang kita pegangi itu adalah rahmat Allah. Itu yang diperpegangi. Karena yang memasukkan orang ke dalam surga itu adalah rahmat Allah. Amal ibadah kita ini kada sanggup menukari mahalnya harga surga. Apalagi amal ibadah kita bercampur macam-macam. Saking larangnya surga itu, kada mampu amal ibadah kita untuk menukari surga itu. Lalu orang yang masuk surga itu dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Kenapa jadi kawa beribadah? Rahmat Allah. Kenapa jadi bisa melaksanakan macam-macam ibadah? Allah yang menolongi. Orang yang berpegang kepada rahmat Allah, itulah yang muncul, yang diperpeganginya. Dan kita secara umum, kebanyakan kita berpegang lawan amal. Hendak boleh kita baca ayat Bismillah 21 kali. Kada ingat lawan Allah bahwasanya yang menolongi kita selamat itu rahmat Allah, bukan bacaan Bismillah itu. Lalu hati kita terpaut, terhubung dengan Bismillah tadi. Nah, ini tanda bukti bahwasanya kita berpegang dengan amal. Ketika kita baca Bismillah, merasa aman deh. Nah, jauh deh di maling sama penjuntan di rumah, jauh karena sudah membaca Bismillah. Lalu hati kita terpaut kepada amal yang kita baca. Nah, ini ngarannya berpegang dengan amal. Kada berpegang dengan orang yang memelihara kita, yaitu Allah.
ulun baca bismillah 21 kali. Ulun bepegang lawan dia. Ulun bepegang dengan rahmat kasih sayang dia. Karena dia berisi sifat memeliharakan ulun, bini ulun, anak-anak ulun dari segala kejahatan zahir dan batin dunia akhirat. Hanya boleh berpegang dengan Allah, berpegang dengan rahmat Allah, bukan berpegang dengan amal. Sembahyang sudah tunai, segala perintah Allah sudah dilaksanakan, merasa aman karena berpegang lawan amal ibadah. Berisi tarikat sudah juga berisi, pada suatu tinggal dibaca tiap malam, maka dijamin masuk surga. Pulang amalkan itu berpegang lawan amal ibadah. Orang yang berpegang lawan amal ibadah, ketika dia itu berbuat salah, maka dia itu merasa jauh daripada Allah. Lalu ada besar lagi pengharapannya kepada Allah, merasa jauh daripada Allah. Semestinya namujurnya adalah ketika dia berbuat taat kepada Allah, pengharapannya tetap besar kepada Allah. Ketika dia berbuat dosa, tetap pengharapannya besar kepada Allah. Sama. Ketika berbuat taat, harapnya kuat. Ketika berbuat dosa, tetap merasa dekat dengan Allah. Nah, itulah maqam daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengharapan kita kepada Allah, pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berpegang dengan amal ibadah ini salahkah adakah? Menurut orang-orang yang kelas tinggi ialah salah sudah. Menurut kita orang umum, nah itu biasa. Tapi kalau menurut orang-orang yang makamnya tinggi, padahalnya kita ini orang yang ada pintar, berpegang dengan amal. Dan itu terbukti keseluruh ketika kita berbuat salah, asa jauh dengan Allah. Ketika berbuat taat, asa parah dengan Allah. Ketika membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, asa parah, asa dekat dengan Allah. Tatkala didatangkan Allah maksiat, lalu digawinya, lalu merasa jauh daripada Allah. Nah, ini tanda bukti kita itu berpegang dengan amal-amal ibadah. Jadi secara garis besar, jangan sampai kita hidup di dunia ini berpegang dengan amal ibadah. Yang kita pegangi adalah rahmatnya Allah, pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan setengah alamat tanda orang yang berpegang dengan amal-amal yang zahir, seperti zikir, baca salawat. Salawat itu luar biasa fadilatnya. Orang membaca salawat tiap hari pangkatnya tinggi. Orang membaca salawat ini fadilatnya. Lalu berpegang lawan salawat. Aku jadi sufi karena banyak baca salawat. Aku jadi sukses karena banyak baca salawat. Tapagangi amal ibadah. Nah, ini menjadi kurang wali-wali, kurang nang kada pintar daripada agama itu. Wajar aja kamu kan yang akan bukan kita di kada pintar. Dasar wujud kada pintar berpegang amal ibadah. Orang yang pintar itu adalah berpegang dengan Allah yang bersifat kasih sayang. Ya Allah. Jadi amal ini ada amal yang baik, ada amal yang jahat. Apa garang arti amal? Bahasa kitanya amal itu bekerja, berbuat, beribadah. Amal itu apabila ditujukan ke arah dunia, begawi, berhubungan, berdagang, diarahkan ke akhirat, ya beribadah, baca sholawat, baca zikir, itu amal namanya.
Lalu yang dimaksud dengan amal ini ujar para ulama, geraknya anggota tubuh kita, bergeraknya anggota tubuh kita, itu yang disebut dengan amal. Dan bergeraknya hati. Ada amal ibadah Allah dalam hati Allah. Nah itu ngarannya ibadah nang di dalam hati nang bergerak. Ada ini kata amal zahir ini awak nang bergerak, baik sembahyang, baik berzikir, ilat nang bergerak. Itu jadi amal itu adalah gerak anggota tubuh dan hati. Itu nang disebut dengan amal. Lalu orang nang beramal ini bisa ke arah kiri, bisa ke arah kanan. Ke arah kanan pahala, ke arah kiri dosa. Betis ini bisa beramal, ini berjalan. Kemananya berjalan? Bisa nonton orang karaoke, kayak melihat artisnya nang kecawa. Amal ibadah juga ngarannya amal juga ini ngarannya. Cuma amalnya nang pacangan disiksa oleh Allah. Begawi juga berjalan ke sana nanti. Ada nang inya begawi amal, betisnya berjalan ke majlis taklim, mengabulkan hajat orang. Berjalan juga tuh nang menghasilkan adalah pahala di sisi Allah. Itu nang disebut dengan amal. Nah, sementara amal itu ada yang disebut dengan amal syariah, ada yang disebut dengan amal thariqah, ada yang disebut dengan amal haqiqah. Kalau amal syariat itu banyak, luar biasa banyak amal syariat itu, penjelasannya sangat banyak. Cuma para ulama dihimpun yang sangat banyak itu menjadi 3. Pertama taubat, yang kedua takwa, dan yang ketiga istiqomah. Apabila orang kawam menggawi yang 3 ini, berarti dia sudah amal syariatnya itu mantap. Taubat, alim kan kada alim kan disuruh tiap malam bertaubat. Nang berdosa kan nang kada berdosa kan disuruh tiap malam bertaubat. Nah itu orang nang mengamalkan syariat. Takwa syariat takwa. Orang nang takwa berarti melaksanakan syariat Allah. Orang nang takwa yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Berarti ia sudah melaksanakan syariat Allah. Perintah Allah sembahyang, puasa, menutup aurat, beginian. Nah, yang ketiga istiqomah. Caranya sembahyang istiqomah, jangan sampai tertinggal. Caranya menutup aurat istiqomah. Apabila keluar dari rumah tutup kepala istiqomah. Jadi perintah Allah Ta'ala itu adalah syariat. Takwa yaitu melaksanakan menutup kepala. Kemudian istiqomah terus menerus. Kecuali darurat. Kayak bayi darurat itu. Pian misalnya mengisi anak halus. Anak pian, anak gugur. Mun ambil kakamban, gugur anak. Lalu boy berucat supaya anak selamat ke diingat lagi bakal tambah kelihatan orang air rambut, supaya anak jangan dirumpak mobil gugur ke sungai. Nah itu darurat ngarannya. Selama kada darurat wajib menutup kepala itu, wajib menutup kepala. Namanya darurat itu ada keintingan daripada Allah. Nah itu amal syariat terhimpun kepada 3. Tiap hari kita disuruh minta ampun kepada Allah. Tiap hari kita melaksanakan takwa dan disuruh kita istiqomah.
Nah 3 itu terhimpun daripada seluruh syariat. Nah, yang kedua ujar para ulama yaitu amal tarekat. Nah amal tarekat ini pun sangat banyak juga. Cuma terhimpun kepada 3 yaitu ikhlas, siddiq, tumakninah. Amal tarekat. Nah membersihkan hati yaitu amal tarekat ini. Ikhlas. Apabila orang nambah tarekat itu disuruh ikhlas. Karena orang nambah tarekat ini sudah makam yang tinggi sudah. Maka disuruh kayak caranya supaya ikhlas. Kemudian setelah ikhlas disuruh siddiq pula. Jujur, jangan berdusta di dalam beribadah. Nah ini berat ini amal tarekat ini. Jadi orang yang ikhlas belum tentu siddiq. Orang yang siddiq pasti ikhlas. Orang misalnya sembahyang Bismillahirrahmanirrahim, ikhlasnya baca Bismillah, tapi hati belum tentu jujur. Seandainya hatinya itu jujur, siddiq, hatinya mengikuti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, untungnya hatinya Alhamdulillah juga. Nah apabila membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati kebawaan ada siddiq namanya. Jadi siddiq ini lebih daripada ikhlas. Ikhlas itu berat, apalagi siddiq. Ujar nang laki manawi nang bini, wahai biniku, isuk aku hendak menentukan hubungan. Ialah dia biar rumah isuk menentukan enggak. Ada banyak lagi sebelumnya kira-kira isuk tuntung menentukan. Aku sudah niat di enam laki. Ini 6 laki siddiq nih. Orang yang luar biasa pangkat di sisi Allah. Pagi harinya bukan malam itu bandir lawan bini. Di siang harinya datang kawan. Ujar kawan, ulun hendak membawa pian pulang haji. Wah ini juga. Pokoknya pian tahu awak aja. Nang wah ini haji nang kawa langsung setahun pulang itu berapa 200 juta kan? Nah 200 juta lah anggap 200 juta. Pokoknya pian 200 juta. Ulun nang membayarkan hari ini pulang paspor. Seminggu biar pulang kan? Siap-siap pulang. Jadi ujar orang yang siddiq tadi, maaf, ulun kada kawa mengabulkan hajat pian. Walau pian menggratisakan ulun 200 juta, ulun sudah niat di dalam hati hendak menentukan betanam sebulungannya seapa sebulungan terkali 50.000 ya 100.000 dibanyakan naung susungkalnya. Nah karena sidin makamnya siddiq, sidin menolak. Tolak apa rumahan sini? Nah itu orang-orang yang siddiq ini kadang tergiur dan kadang terliur dengan dunia. Padahal luar biasa tuh ibadah jiwa tuh naik haji itu padahal luar biasa, ibadah yang luar biasa orang naik haji itu. Makanya diajak Tuhan yang kelima, rukun Islam yang kelima yang terakhir luar biasa. Ada akun sidin, karena sidin bersifat sidin, bujur, jangan mendustai hati. Hati sudah niat ke situ, kada taubah lagi. Dan itu terus menerus siddiq itu terus kayak mungkin ada orang sain jungi juta, kada tergiur juga, setriliun menjungi duit kada juga. Apalagi nama bayar kampanye yang 100.000 nah orang-orang siddiq ini. Jadi seandainya Anda tuh kita di kampung ini lah orang nih memberi duit 100.000 tahun ini orangnya biar beri duit 100.000 apa geran niatnya supaya ikan mencucuk ini misalnya. Nah aku maaf aja lah, aku hendak mencucuk masalah kampanye ini, aku istiharah dulu sebenarnya pesara ikan hendak memberi duit 100.000 sarah, aku sambut menikah kada apa
pokoknya aku nang mana istihara hatiku nang senang itu nang cocok kayaknya. Jarang ada mata itulah. Apalagi nang mendatangi ke rumah dan duit 100.000 kayak nang menyedot apa nang biar handaki makin gitu. Dia mau cocok, dia mau apa mau cocok ini nang belum beri duit 100.000. Iya kan? Tapi kemudian kata nama cocok, ada orang bilang itu harusnya menyogok. Itu nang disebut Nabi finnar, masuk neraka. Menyogok itu ngarannya penjelas benar itu menyogok. Kemudian kada pun kada jadi belum gituin. Namun kayak itu kok misalnya ulun beri pian 100.000 cuma kesarampian Jepang hendak menyucuk nama cuma aku memberitahu lawan pian aku lagi nipang nanti nanya bagus nanti cocok salah aja kok nama cocok mana itu ngarannya menyucuk ngarannya memberi duit memberitahu hendak menyucuk gini keadaan hendak ada juga. Kalau sudah terlanjur barang tahun-tahun yang telah dulu pernah nangka itu kejadian taubat tadi minta ampun aja lah Tuhan ampuni ulun ya Allah ulun kada hendak lagi gina mun ada orang yang duit harus dipandiri jujur dulu apakah menyukup atau kada nang takutan itu sebuting pian sebuting nang takutan ketika kita ambil duit 100.000 pulih ke rumah rabeh mati bertaubat kada sawat haro masuk neraka. Nah itu nang takutan benar apalagi kita takutin macam-macam kan cuma presiden. Makanya oleh sebab itu amal syariat tadi disuruh kita taubat tiap hari taubat tiap hari. Jadi ikhlas siddiq yang ketiga yaitu tumakninah. Itu amal tarekat tumakninah, tenang hati, tentram hati. Ketika berwirid tenang hati, tentram hati. Bukti hatinya itu tentram karena berpandir berwirid. Ini orang berwirid berwirid pandir. Maka di dalam kitab yang ada di situ dijelaskan orang nangkat tujuh berpandir ketika berwiri bisa mati ke iman. Bergayaan, bergawilan. Ada aja waktunya berpandir itu ada setelah keluar dari masjid. Ayo situ sepuas senang berpandir. Sudah masuk ke dalam masjid ini itu khusus beribadah. Kecuali darurat. Darurat itu diampuni tamu saya kalau darurat. Kawan hendak tadi muka dulu kita hijacah, jangan kali kita awal. Bang, ada hijacah kita. Berpandir juga kalau tuh, walaupun haratan duit, walaupun haratan orang berbacaan daripada kawan karena najis kena. Nang ditang nanti oleh ulama itu nang bersambung-sambung. Memang kadang-kadang kita ini kan ada kawan yang datang, ada yang perlu pandir lah, mungkin anak pandir tarik tangan kawan bawa lah. Ada luar situ itu mau pandir bisa kayak itu rajin lawas kan ketemu kawan dan luar banyak pada datang hanya datang baru datang kayak pak si anak kamu di sana ada pak bersama-sama aja lalu pandir nih nah itu nang dilarang oleh agama. Itu amal daripada amal tarekat. Yang ketiga, amal itu adalah amal hakikat. Amal hakikat. Kita ini mengisahkan kisah orang Jepang. Kisah kita yang sebuting tadinya. Kisah kita adalah ketika kita itu berbuat dosa, kurang harap kita dengan Allah. Artinya kita masih berpegang lawan amal ibadah. Apabila sudah tuntung beribadah, asa tenang hati. Apabila sudah membaca bismillah, asa nyaman, luring, kita berpegang dengan amal ibadah.
Kada sampai lagi kita nangkap orang-orang yang berpegang kepada Allah. Jadi sekedar mengisahkan hebatnya orang-orang berhari wali-wali Allah Ta'ala itu. Jadi amal hakikat ini pun terbagi tiga juga. Pertama, muraqabah. Nah, orang yang sudah sampai kepada amal hakikat, gawian hatinya itu muraqabah. Apa arti muraqabah? Asa diintai Tuhan terus, asa dilihat Tuhan terus, hendak kepandir. Kan jadi Allah melihat. Karena orang ada harapan orang luwirit kepandir. Lalu pada jadi hendak kepandir, merasa diintai oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Ada binian bungas, besar bujur bungas tadi pang. Hendak canang lalulah, hendak canang mengarang bungas itu berataan mereka tujuh Imam Ghazali. Siapa aja asal normal aja pasti ketujuh orang bungas. Siap wali kan apakah mengarang bungas itu pasti ketujuh. Cuma hawa adanya aja lagi mana nih? Hawa adanya lagi jadi mana nih? Asal orangnya normal aja. Cuma ini merasa diintai Tuhan, dilihat Tuhan. Subhan, lalu ada jadi canang. Apalagi mencuntan. Canang kayak raja kedua ini, apalagi pacangan mencuntan. Dilihat oleh Allah, tiap hari merasa dilihat oleh Allah, diintai oleh Allah, itu ngarannya muraqabah. Asa dekat Allah, ilmunya non dekat maksudnya. Kemana-mana berjalan asa dilihat oleh Allah, lalu terarah kepada satu arah. Nah itu muraqabah. Nah lalu naik yang kedua alamnya musyahadah. Nah musyahadah ini lebih tinggi daripada muraqabah. Karena orang yang musyahadah ini kemana inya memandang. Kalau muraqabah kan merasa dilihat oleh Allah, tapi kadang melihat oleh Tuhan. Ada musyahadah ini melihat Allahnya, menyaksikan Allahnya. Arti menyaksikan Allahnya tidak lain adalah melihat sesuatu apapun di situ terdapat cerita kebesaran Allah. Apapun yang dilihatnya, hatinya langsung kontak. Allah nyata ada. Allah nyata ada. Ini buktinya kisahnya. Kisah cerita Allah Ta'ala itu ada. Kita misalnya melihat ayam. Ayam itu halus, sekarang begana. Di situ ada cerita Allah yang menggenalakan, kisah Tuhan yang menggenalakan ayam tadi. Sampai umurnya 7 bulan, sampai bujang ayamnya. Tiap hari diisi ayam, begenal. Itulah cerita Allah yang menggenalakan tadi. Jadi bukan Allahnya yang berikutang dilihat, tetapi nyata dan jelas ceritanya ada di situ. Ceritanya ada di situ dan nampak tandanya kebesarannya ada. Apa tanda kebesaran Allah? Begenal. Berarti kan sebujur ada yang menggenalakan toh. Nah jadi melihat sesuatu kontak langsung seakan-akan melihat Allahnya. Seakan-akan melihat Allahnya, padahal yang dilihat adalah cerita kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya musyahadah, memandang sesuatu kalau pernah lupa kepada Allah, karena di situ sangat jelas dan nampak tanda-tanda daripada kebesaran Allah. Jadi kalau orang sudah muraqabah, musyahadah, lalu diberi Allah ma'rifah, itu amal hakikat namanya. Kita ini sekedar mengisahkan jadi orang-orang yang seperti itu. Nah, kada pernah lupa dengan Allah. Kemana mata mereka memandang, kemana perasaan mereka merasa, selalu mereka itu merasakan tanda-tanda kebesaran Allah. Wal awwalu ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah wa tan'imi fiha wan najati min 'adzabillah, wal akharun ya'tamiduna 'alaiha bil wusul ila Allah wa kashfil astar 'anil qulub. Nah, ini situ 35 menit. Perlu minta waktu 5 menit lagi. Nanti paling
diantara wali Allah Subhanahu wa taala Muhammad Sufi Nazil Al-Madinah. Beliau bertempat di kota Madinah. Kana minal akabiril alimin, dan adalah Sidin Muhammad Sufi daripada salah seorang pembesar daripada wali-wali Allah. Wa ayat sufiyah, cahaya orang-orang yang sufi. Jadi apabila ada Sidin itu kalah kedutaan dengan cahaya Sidin Muhammad Sufi di zaman Sidin. Karena yukhbiru annahu yajtabi'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadun fi ayyi waqtin arada. Adalah Sidin mengkhabarkan bahwasanya Sidin berhimpun dengan Rasulullah yaqadatan, dengan mata kepala di mana Sidin hendak. Nah ini Muhammad Sufi. Sidin hendak bertemu Nabi di motor, ada di motor. Sidin hendak bertemu Nabi di kamar, ada di kamar. Muhammad Sufi luar biasa. Di mana ada Sidin berkehendak, Nabi itu datang. Asal jangan dari mana datang. Di jalan Sidin hendak bertemu Nabi, datang Muhammad Sufi luar biasa. Magnet rasa kecintaan kepada Rasul itu luar biasa, sehingga di mana hendak bertemu Nabi kawat Muhammad Sufi. Ada terkenal Muhammad Sufi. Padahal luar biasa. Wa huwa shadiqun, dan itu adalah benar. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidun fi kulli makan. Nabi kita itu berjalan pada tiap-tiap tempat. Di sini ada acara maulid, hadir Nabi. Di sini tak ada acara maulid, hadir Nabi. Di mana ada tempat, Nabi itu berjalan-jalan. Di mana orang yang banyak baca salawat, yang cinta lawan Nabi, datang Nabi. Nabi itu. Jadi bujur Sidin nang pertemuan di mana ada lawan Nabi itu bujur. Kenapa? Karena Nabi itu Sidin berjalan pada tiap-tiap tempat. Sidin kaum bagi awak sampai 1.000, sampai 2.000. Di mana ada acara Rasulullah hadir, walaupun dapat imbai acaranya. Nah itu halnya orang yang hebat di atas hebat, orang yang paling mulia di atas mulia. Wajadtu syari'atahu, dan aku memperdapati pada diri Rasulullah akan syariat-syariat. Lalu Sidin bertemu lawan Nabi, lalu melihat dengan Nabi itu memperdapati masalah syariat-syariat. Wa ma mana an-nas min ru'yatihi, dan tiada yang bisa menegah melihat dan bertemu dengan Rasulullah illa ghalallah hijabuhu, melainkan tebal dinding di antara kita lawan Nabi. Jadi kita ini ada suara mimpi Nabi. Kenapa? Tebalnya dinding. Saking tebalnya dinding itu, dinding kita nih lawan Nabi, yang tebal Nabi itu ada apa? Kebanyakan kita nih cinta lawan dunia, yang diingat dunia. Tebalnya dunia yang menyebabkan tebalnya itu. Kebanyakan memakan makhluk, syubhat, macam-macam, itu merupakan dinding. Saking tebalnya sehingga ada kawan melihat Nabi, ada kawan mimpi lawan Nabi. Orang yang mimpi lawan Nabi ini hatinya selalu ingat lawan Nabi, selalu terpaut dengan Nabi, dan bujur syariatnya, bujur tariqatnya, bujur hakikatnya. Itu yang bisa bertemu lawan Nabi. Mun ada orang berkata melihat lawan Nabi itu bisa orang itu nang berdusta. Kayak ulun misalnya, ulun dalam tadi yang mimpi Nabi misalnya, dia ulun baik. Padahal ulun tak berdusta, dia ulun berdustai orang. Padahal ulun tak mimpi. Seandainya ulun bujur tak mimpi, bisa bujur Nabi itu. Karena Nabi itu kalau kawan itu mungkin rupa sih. Iblis tidak tahu menawati rupa Rasulullah. Paling-paling kurang menambah kisah menambah ustaz. Aku malah mimpi Nabi, para sahabat yang keliling berataan. Padahal ada mimpi ada ustaz benar. Jangan bujur tak mimpi itu bujur Nabi. Nabi kita itu tak tahu syaitan menyebabkan. Nah ini
situ mudah-mudahan kita berdoa selalu diberikan Allah keberkahan yang banyak, rahmatnya selama dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah, anak-anak kita, cucu-cucu kita bersama wali-walinya Allah, mobil khusus Muhammad Sufi dan mobil khusus lagi Al-Imam pengarang daripada kitab Hikam, yaitu Al-Imam Al-Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Al-Awwal As-Sakani. Amin amin ya rabbal alamin.